Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Sosok tangguh dari satu generasi mati begitu saja. Dia tidak diragukan lagi adalah sosok immortal Dao. Adapun seberapa kuat dia, sulit untuk dikatakan. Pada akhirnya, dia mati begitu saja. Setelah menjaga pohon Old Dao selama bertahun-tahun tanpa akhir, sampai dewasa, baru kemudian tubuhnya berubah menjadi patung sedingin es. Dia mempercayakan segalanya untuk reinkarnasi di masa depan. Ini benar-benar sesuatu yang cepat berlalu dan menyedihkan, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Itu karena saat itu, dia sudah lama menderita cedera fatal. Pohon Old Dao bersinar, melayang tepat di depan si Hao. Daunnya sederhana dan tanpa hiasan, melepaskan energi kekacauan utama. Cabang-cabangnya kuat, berliku-liku seperti naga muda, memanjang keluar. Buah Dao sangat banyak. Pohon ini berkedip terus-menerus. Ketika bersinar, itu menyilaukan seperti matahari yang terik, namun ketika gelap, itu dalam dan tak terukur seperti kosmos yang gelap. Pohon itu nyata, tetapi buahnya terbentuk dari Dao. Jenis pohon ini benar-benar tak ternilai harganya, bukan sesuatu yang bisa ditukar dengan apapun yang ditawarkan. Seorang pembawa Dao besar, secara alami mengumpulkan 10.000 hukum Dao surga. Jika dibawa ke dalam tubuh dan dibudidayakan dengan cara itu tidak terbayangkan. Dengan suara sua, seluruh pohon menyusut, menjadi setinggi 1 kaki. Namun, itu malah menjadi lebih sederhana dalam penampilan. Aura 10.000 hukum Dao turun, mengalir seperti air terjun. Jenis energi ini, setiap helainya berbeda. Semuanya berasal dari buah yang berbeda. Mereka berputar-putar, seolah-olah lebih dari 10.000 aliran bintang Dao turun. Teman Dao, ini adalah benih Dao yang ditinggalkan Raja Abadi Ao Cheng klan saya untuk keturunannya. Di kejauhan, makhluk setengah baya itu diingatkan. Si Hao tidak memperhatikan ini. Dia memberi orang batu ini busur, dan kemudian menjemputnya untuk memilih tempat untuk menguburnya, memenuhi perjanjian, mengembalikan karma. Kemudian, dengan suara peng, dia meraih Old Dao Tree setinggi kaki, merasakan kekuatan Dao yang sangat besar, membawanya ke tubuhnya, diam-diam merasakannya. Teman Dao, apakah kamu akan secara paksa melawan kami karena ini? Makhluk tertinggi lainnya berbicara, menekan ke depan. Si Hao berbalik, melihat dua makhluk tertinggi yang agung itu, ekspresinya dingin. Senior itu dengan jelas mengatakan bahwa pohon semua Dao bukan milik Raja Abadi Ao Cheng, itu tidak memiliki karma dengan klanmu. Sekarang setelah diberikan kepada saya, siapa yang berani melawan saya karena ini? Dia melotot, melepaskan niat membunuh. Sisi lain segera menggigil, dua makhluk tertinggi yang agung dengan tergesa-gesa menunjukkan kekuatan, melepaskan cahaya surgawi untuk melindungi anak-anak mereka. Mereka merasa sedikit tidak berdaya. Jika mereka benar-benar mengambil tindakan, mereka semua bersama-sama tidak akan cukup untuk mengalahkan anak muda ini. Meskipun mereka telah mendengar tentang dia, ketika mereka benar-benar menghadapinya sekarang, mereka masih terkejut. Ini adalah 9 surga 10 bumi yang layu dan kering, benar-benar miskin, bahkan kekurangan Dao yang hebat, namun ada makhluk muda yang menakutkan di sini. Layak menjadi Huang, seseorang yang sebelumnya membunuh klan kaisar pihak lain, yang dikenal tak tertandingi di generasinya. Seperti yang diharapkan, bahkan di domain abadi, ada tempat yang diakui untukmu. Kata makhluk tertinggi setengah baya itu. Orang lain menjadi diam. Tidak perlu diragukan lagi, dia sudah lama melihat bahwa Huang benar-benar berbeda, figur surgawi dari keluarga Raja Abadi mungkin belum tentu sebanding dengannya. Teman Dao, apakah kamu bersedia berpisah dengannya? Kami bersedia membayar harga untuk menukarnya. Mereka berdua membawa nada negosiasi. Aku tidak bisa, aku sangat berguna untuk itu. Si Hao dengan tegas menolak. Murid King Yi, Luo Lin berbicara, pakaian kuningnya berkibar. Kamu sudah menjadi makhluk tertinggi, mengapa kamu masih tidak mau melepaskannya? Bahkan jika Anda menggabungkannya, efeknya tidak akan terlalu bagus lagi. Kenapa kamu masih keras kepala? Ao Kun perlu bergabung dengannya, di masa depan,
jika dia memiliki prestasi, dia pasti tidak akan melupakan kebaikanmu. Dia menunjuk seorang anak muda ke samping, tepatnya yang dilindungi semua orang. Namanya Aokun, juga menjadi titik fokus perjalanan ini. Meskipun dia hanya di alam dewa surgawi, dia memiliki bakat warping surga, yang dikenal sebagai anak kilin dari keluarga Aocheng. Bakat Aokun terlalu tinggi, sekarang menyapu semua rekannya. Meskipun dia masih muda, namanya sudah mengguncang satu sisi domain abadi, tak tertandingi di alam dewa surgawi. Saya juga punya murid, mereka lebih membutuhkannya. Si Hao menjawab dengan acuh tak acuh. Huang, kamu benar-benar tidak mengerti bagaimana menjadi fleksibel. Aokun akan menjadi raja abadi di masa depan, jika dia berhasil, begitu dia memikirkan masa lalu, apakah dia akan melupakan apa yang kamu lakukan? Dia pasti akan melindungimu, kata Luo Lin. Si Hao dengan dingin menyapu pandangannya, kehampaan bergemuruh dengan kebisingan, alam semesta pecah, pemandangan itu menakutkan. Bahkan bintang-bintang mulai bergetar ringan, hampir jatuh. Dia membutuhkan perlindungan generasi muda di masa depan. Ini benar-benar lelucon. Wajah Luo Lin segera jatuh, tubuhnya gemetar, hampir jatuh ke tanah lagi. Si Hao tidak mengatakan apa-apa, tetapi yang lain tidak akan tinggal diam. Mu Qing berjalan, menunjuk ke arahnya. Kamu mau mati. Hanya kalimat ini saja yang membuat ekspresi semua orang di sisi lain berubah. Gadis pelayan rendahan, tuanku menghargai persahabatannya dengan tuanmu, tidak mau menyakiti murid marsial Bibi King Yi, namun kamu berulang kali berbicara dengan tidak hormat. Jika kamu ingin mati, maka aku akan membantumu mencapai tujuanmu. Naga merah langsung bergerak, bergegas keluar, menekan ke depan dan berkata, hidup dari satu orang sambil diam-diam membantu orang lain. Meskipun kamu adalah murid marsial Bibi King Yi, kamu berulang kali memihak keluarga Aocheng, aku akan mendisiplinkanmu di marsial Bibi King. Tempat Yi. Sifat naga merah itu berapi-api, langsung beraksi. Kamu, Luo Lin merasa terhina dan kesal. Dia dengan cepat membalas, tetapi mereka sudah bertarung sebelumnya, bukan pertandingan naga merah. Pada akhirnya, dia dipukul ke tanah oleh naga merah. Seekor naga sejati menggerakkan ekornya, menghancurkan tubuhnya sampai tulangnya patah dan tendonnya patah, tidak bisa bergerak sama sekali. Aokun mendukungnya. Luo Lin sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang di hadapannya ini luar biasa, dia secara alami arogan, memandang rendah makhluk-makhluk di alam ini, merasa seperti domain abadi berada di atas. Menghentikan prospek Aokun seperti ini, saudaranya Aogan tidak akan membiarkan kalian semua pergi. Aogan Luo Lin berbicara tentang apa yang disebut pemuda hebat, yang dikenal sebagai salah satu bakat luar biasa yang paling kuat dari domain abadi. Sejak dia muncul ke dunia, bahkan di domain abadi yang sangat besar, jumlah lawan yang bisa menghadapinya hanya 2 atau 3, semuanya keturunan Raja Abadi. Pada saat yang sama, ini juga kandidat terbaik yang Luo Lin harapkan tuannya King Yi bisa menjadi teman Dao. Terhadap kata-kata ancaman ini, si Hao merasa seperti di bawahnya untuk mengatakan apapun. Apa Aogan, jika dia datang, maka dia akan membunuhnya. Meskipun dia belum mencapai keabadian, matanya tertuju pada raja-raja abadi. Yang disebut generasi yang sama, makhluk yang lebih muda, tidak lagi menjadi target yang dia pikirkan. Apa lelucon? Oh Gan, tidak pernah mendengar tentang dia. Jika dia benar-benar datang suatu hari nanti, aku akan membawanya keluar menggantikan tuanku. Naga merah berkata, seseorang seperti itu, kita akan menghadapinya. Mu Qing juga sangat langsung. Luo Lin merasa ini sulit dipercaya, benar-benar terpana. Dia pikir orang-orang ini gila, sebenarnya memandang rendah Aogan, tidak takut pada keturunan Raja Abadi. Ini benar-benar sangat berani. Kalian semua. Luo Lin terpaku dan tidak bisa berkata-kata. Lupakan saja, karena teman Dao tidak mau, kami juga tidak akan memaksanya. Salah satu makhluk tertinggi berbicara. Dia takut membuat si Hao marah dan memprovokasi bencana besar. Alasan saya datang ke sini juga karena saya ingin menyampaikan pesan dari tuan saya.
Setelah 100 tahun, domain abadi akan mengadakan pertemuan terhormat. Tuanku King Yi selalu berusaha menemukan cara untuk membawamu ikut serta, kata Luo Lin. Sebelumnya, dia tidak ingin meneruskan ini, membawa niat egois, tetapi sekarang, dia benar-benar berharap Si Hao akan masuk ke dalam, melihat teror domain abadi untuk dirinya sendiri, lihat betapa tangguhnya pahlawan paling kuat yang ada, bagi seseorang untuk menekan dia. Si Hao memberinya tatapan acuh tak acuh, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dia pikirkan. Jika dia bukan murid King Yi, dia pasti sudah lama menamparnya sampai mati. Memang, setelah 100 tahun, domain abadi akan mengadakan pertemuan terhormat. Meskipun kedua alam sudah terpisah, kita masih bisa menampung satu atau dua yang bukan makhluk Dao abadi, bimbing mereka masuk. Kata makhluk tertinggi setengah baya itu. Ini juga bisa dianggap sebagai jenis undangan. Di belakang, ekspresi semut tanduk surgawi, Cao Yuseng, Mu Qing, dan lainnya berubah. Siapa yang memiliki kualifikasi untuk memasuki domain abadi selama zaman tanpa budidaya? Jika Anda benar-benar ingin masuk, izinkan saya memikirkannya sebentar. Jika Anda terlalu lemah, maka Anda bisa melupakannya. Tepat pada saat ini, suara tua tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Kemudian, sosok kabur muncul, membungkus makhluk. Ini adalah seorang penatua dengan rambut putih dan janggut putih, membawa sikap menyendiri dan transenden. Namun, tatapannya sedingin es, melepaskan energi abadi, saat ini menatap Si Hao. Ada rantai dao besar di tubuhnya satu demi satu, mengikatnya di tempat, menampilkan aura dao abadi. Leluhur tua Aoling. Banyak orang berteriak ketakutan. Bahkan dua makhluk tertinggi terkejut. Ini adalah abadi sejati dari klan mereka, dia benar-benar muncul. Leluhur tua, bagaimana kamu bisa datang ke alam bawah? Banyak orang terkejut. Sekarang, 9 surga 10 bumi telah memasuki zaman tanpa budidaya, makhluk abadi sejati tidak dapat bergerak secara acak, atau mereka akan memprovokasi konsekuensi yang mengerikan. Tidak apa-apa selama aku sedikit berhati-hati. Bukankah saya mengikat diri saya dengan hukum Dao yang hebat? Aoling berkata dengan acuh tak acuh. Para anggota klan sadar bahwa ada monster di sini yang menjaga pohon semua Dao. Mereka takut emosinya menjadi busuk dan keras seperti batu di lubang jamban, tidak merasa nyaman, jadi saya diam-diam mengikuti kalian semua. Aoling menambahkan. Dari awal sampai sekarang, matanya selalu tertuju pada tubuh Si Hao. Saat ini, dia dengan dingin berkata, serahkan saja semua pohon Dao itu bukan milikmu. Siapa yang mengira bahwa seorang ahli Dao abadi akan turun, selalu bersembunyi dalam kegelapan. Ini membuat semut tanduk surgawi, Cao Yuseng, Zulin, dan yang lainnya merasa khawatir. Bahkan batu mencolok surgawi menjadi patuh. Saat ini, itu sangat berbahaya. Itu adalah milikku. Si Hao hanya mengucapkan 3 kata ini. Mungkinkah kamu ingin aku mengambil tindakan? Bahkan jika aku terikat oleh rantai Dao yang hebat, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh makhluk tertinggi. Jika Anda tidak ingin mati, maka cepat dan tawarkan. Aoling berkata dengan dingin. Datang dan coba kalau begitu. Mata Si Hao melebar, melonjak dengan niat bertarung. Dia bahkan membunuh makhluk abadi yang hancur, jadi ketika dia menghadapi makhluk abadi yang terikat ini, dia masih tidak merasa takut. Melebih-lebihkan kemampuanmu. Hanya bocah alam rendah, namun Anda berani menunjukkan ketidakhormatan keluarga Raja Abadi. Leluhur tua ini akan menangkapmu. Aoling berkata dengan dingin. Dia mengulurkan tangan yang besar, meraih ke depan. Hong! Si Hao langsung mengambil tindakan, bukan menghindar. Dunia segera runtuh, hantu menangis dan dewa melolong, bahkan membuat alam semesta meletus. Tangan kirinya meledak dengan pancaran cahaya keemasan yang tak berujung, menenggelamkan wilayah kuburan dunia yang tak terbatas, kekuatan suci yang tak tertandingi, menyerang keluar. Peng! Sulit bagi orang luar untuk membayangkan betapa mengerikan serangan ini. Dengan suara pu, lengan Aoling langsung patah. Selain itu, setengah dari tubuhnya mulai pecah, mengalir dengan darah.
Kemudian, itu meledak, berubah menjadi semburan kabut. Luo Lin dan yang lainnya benar-benar tercengang, hanya menolak untuk percaya apa yang mereka lihat. Jadi ini Huang. Ini terlalu mendadak, sama sekali berbeda dari apa yang semua orang pikirkan akan terjadi. Mereka membatu, tercengang, seperti patung kayu, tidak bergerak sama sekali. Darah suram dan cemerlang menyembur keluar. Aoling mengeluarkan raungan rendah. Ahahaha. Dia terhuyung mundur, seluruh lengan kanannya menghilang, dihantam oleh telapak tangan emas sampai tulangnya patah dan tendonnya patah, menjadi gumpalan kabut berdarah. Sementara itu, sisi kanan tubuhnya bahkan retak, sebagian besar meledak. Dia menderita bencana di sini, seluruh tubuhnya hampir hancur, terluka parah. Kapan dia pernah begitu menderita sebelumnya? Namanya Aoling, seseorang dari keluarga Raja Abadi, ahli abadi sejati, biasanya, berapa banyak orang yang berani bertindak melawannya. Di dunia ini, tanah tua yang kering dan miskin di mana kenaikan abadi tidak mungkin, dia hampir dibunuh oleh seseorang. Seberapa menakutkan hal ini? Bahkan sekarang, Aoling tidak berani percaya bahwa dia benar-benar kalah. Setelah teriakan ringan, seluruh tubuhnya bersinar, kabut berdarah melonjak, membungkusnya. Dia dengan cepat pulih. Sebagai abadi sejati, vitalitasnya sangat kuat tak tertandingi. Bahkan jika hanya ada sedikit kekuatan hidup yang tersisa, dia masih bisa dilahirkan kembali. Pondasinya tidak terluka, lautan kesadarannya tidak terluka, jadi dia segera mengobati luka-lukanya. Darah abadi melonjak, dagingnya mengeluarkan suara pipa, dengan cepat berkumpul kembali. Generasi yang lebih muda. Aoling mengeluarkan teriakan caci maki. Dia mengambil tindakan lagi, tubuhnya seperti guntur, terlalu ganas. Ketika dia mengangkat tangannya, seolah-olah aliran bintang berputar di sekitar telapak tangan dan jari-jarinya, akan menembus dunia besar. Ketika dia bergerak, gugusan bintang bergetar. Hong! Aoling menjulang di antara langit dan bumi. Sebuah telapak tangan turun, mengubah angin dan awan, fragmen waktu menari-nari. Dia seperti dewa perang yang berjalan dari masa lalu yang jauh, membawa aura yang tak tertandingi. Namun, ketika menghadapi serangan ini, bahkan jika bintang jatuh, alam semesta meledak, Si Hao masih tetap tenang. Itu masih telapak tangan yang menyerang, bergerak maju dengan ganas. Peng! Dalam kehampaan, erangan teredam terdengar. Seolah-olah kekacauan utama meledak, seolah-olah langit dan bumi dibuka, kekuatannya terlalu besar. Mata Aoling melebar, lengannya sangat kesakitan, terdengar raungan. Seluruh tubuhnya gemetar, karena lengan itu tidak bisa menahannya, tulang dan dagingnya menjadi busuk lagi. Lengan itu hancur sampai meledak, berubah menjadi semburan kabut berdarah. Selain itu, tubuhnya tertutup retakan, terus terbelah, hampir hancur total. Darah melonjak, mewarnai tempat ini menjadi merah tua. Seorang abadi sejati yang mulia mengambil tindakan dua kali, namun terluka parah kedua kali. Bagaimana ini bisa bertahan? Ini terutama terjadi ketika itu dilakukan oleh makhluk yang lebih muda dari alam bawah, seseorang yang dia pandang rendah, bahkan bukan makhluk abadi sejati. Namun, dia begitu berani, membuatnya menderita. Meskipun Aoling telah berkultivasi untuk waktu yang sangat lama, kulitnya sangat tebal, saat ini, masih menyala dengan ganas. Ini terlalu memalukan. Dia tidak pernah merasa begitu dipermalukan. Tulangnya mengeluarkan suara, tubuh terus mundur, tidak mampu menahan kekuatan yang luar biasa. Belum lama ini, dia masih mengatakan bahwa jika Huang ingin memasuki domain abadi, maka dia harus mempertimbangkannya terlebih dahulu, tetapi sekarang, anak muda ini langsung merespons dengan paksa. Hanya dengan dua telapak tangan, dia dipukul sampai kehilangan kesabaran. Kamu mencapai keabadian, tidak? Lenganmu, suara Aoling sedikit bergetar. Dia menatap telapak tangan emas Si Hao, matanya berkontraksi. Saat ini, semua orang tercengang. Siapa yang berani percaya hasil seperti ini? Orang-orang keluarga Ao Cheng tercengang. Apakah ini nyata? Mereka semua ragu, merasa seolah-olah ini palsu. Itu tidak realistis sama sekali.
Leluhur Aoling, seorang abadi sejati muncul, membuat mereka semua sangat gembira, merasa seperti pohon semua dao pasti milik mereka, semuanya akan berakhir, Huang tidak dapat menunjukkan kekuatan lagi. Namun, hasilnya sangat mengejutkan. Mulut Luolin membentuk-bentuk, oh, seolah-olah dia melihat hantu, wajahnya tertutup tidak percaya. Dia merasa ini terlalu mengejutkan, menggulingkan semua yang dia tahu. Bagaimana ini mungkin? Itu benar-benar tak terbayangkan. Dia merasa itu terlalu absurd. Saat ini, dia akhirnya mengerti betapa anehnya orang yang tidak pernah bisa dilupakan oleh tuannya. Dia terlalu gagah berani, membunuh makhluk abadi dengan tubuh makhluk tertinggi. Pria ini tak tertandingi. Masa kultivasinya hanya 1000 tahun, namun dia sudah memiliki tingkat pencapaian ini. Apa yang akan terjadi di masa depan? Tubuh Luolin gemetar. Saat ini, dia benar-benar ketakutan. Tuan itu gagah berani. Naga merah berteriak. Muking, roh petir, Sulin, dan yang lainnya dari desa batu juga terkejut. Kemudian, mereka bersorak. Kekuatan Si Hao membuat mereka merasa benar-benar nyaman. Aoling mengerti bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan lengan Si Hao. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang abadi sejati yang mulia seperti dia terluka parah? Itu tidak realistis sama sekali. Leluhur tua, redam amarahmu. Bukannya dirimu yang terhormat tidak cocok, melainkan karena kamu terikat oleh rantai dao yang hebat, tidak dapat menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Seorang makhluk tertinggi yang disarankan, mencari alasan untuknya. Memang, tangan leluhur tua terikat, ini bukan kekuatanmu yang sebenarnya. Kata orang lain. Aoling merasa tercekik, tidak mengatakan apa-apa. Dia benar-benar merasa sangat malu, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa hari ini. Jika dia terus bertarung, dia akan lebih menderita. Si Hao menatapnya dengan dingin, tidak mengambil tindakan lagi. Itu karena dia tahu bahwa bahkan jika dia bergegas dan membunuh Aoling, tidak akan ada banyak arti di baliknya. Klan ini memiliki raja abadi yang tak tertandingi yang mengabaikan domain abadi. Membunuh seorang abadi sejati tidak berarti banyak. Saya tidak ingin melepaskan pembantaian, tidak ingin menjadi musuh dengan klan Anda. Si Hao dengan tenang berkata. Dia mengambil keuntungan, namun dia tidak sombong, hanya melihat sisi lain seperti ini. Mereka segera menjadi sedikit tenang. Aoling membuka mulutnya, menatap lengan kiri Si Hao, benar-benar ingin bertanya tentang hal itu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa, merasa seperti dia tidak memiliki wajah untuk mengejar masalah ini. Pohon semua dao adalah milikku. Kemudian, Si Hao mengatakan ini. Wajah tua Aoling benar-benar merah, hampir mengeluarkan darah. Sebelumnya, dia dengan berani menyatakan bahwa pohon yang berharga itu milik klan mereka, setelah Si Hao menyerahkannya, tetapi inilah hasilnya pada akhirnya. Kami akan pergi. Pada akhirnya, dia tidak berani menjadi bermusuhan, atau konsekuensinya tidak terbayangkan. Heh, apakah kamu mengerti konsep surga yang melengkung dan tak tertandingi? Di masa depan, kita semua bisa membunuh makhluk abadi. Divine Strike Stone bertindak dengan angkuh, seolah-olah memenangkan pertempuran besar. Orang-orang keluarga Ao Cheng semuanya memiliki ekspresi jelek. Mereka memang tidak mengatakan apa-apa sebagai balasannya. Bahkan leluhur abadi sejati mereka dikalahkan oleh Huang, mereka tidak dapat menyangkal kecakapan warping surga pihak lain bahkan jika mereka mau. Namun, makhluk tertinggi malah berhenti, mengatakan, dalam 100 tahun, kami akan mengirimkan undangan, undang dirimu yang terhormat untuk bergabung dengan pertemuan terhormat domain abadi. Keabadian sejati tidak memberikan tanggapan apapun ketika dia mendengar kata-kata ini, wajahnya tanpa ekspresi. Dia naik kapal perang ungu emas itu, berangkat ke langit, dengan cepat meninggalkan tempat ini. Batu divin yang menyerang tercengang, merasa seperti itu mungkin membuat mereka mendapat masalah. Jika seseorang benar-benar datang dari domain abadi 100 tahun kemudian untuk Si Hao, apakah dia harus pergi atau tidak? Mungkin ada bahaya. Pergi, mari kita cari benih yang tak tertandingi berikutnya. Si Hao pergi dengan orang-orangnya.
Mereka turun ke 5 elemen benua, tanah di mana 5 elemen menyegel iblis. Ada benih surgawi di sini. Wilayah ini berputar-putar dengan warna-warna cemerlang, nyala api yang menyala-nyala, dan pancaran cahaya metalik yang mendominasi yang naik ke langit dan lautan biru, kekuatan bumi kuning menyelimuti udara. Kali ini, Si Hao tidak membuang waktu, mulai menyerang langsung, mencoba membuka segel. Tangan kirinya bergabung dengan lengan emas itu, sudah merasakan kekuatannya, mampu menghancurkan lengan abadi sejati, jadi dia secara alami tidak perlu merasa terlalu khawatir, dengan cepat menyerang. Di masa lalu, kekuatan mereka tidak cukup, jadi mereka hanya bisa mundur. Namun, tidak perlu khawatir seperti itu sekarang. Hong Long. Pada akhirnya, berbagai segel dibatalkan. Seluruh gunung bersinar. Akhirnya, hanya ada gunung batu yang tersisa. Saat ini, itu menjadi berkilau. Ada desas-desus bahwa klan kaisar tertentu dimakamkan di sini, menjadi bahan yang digunakan untuk memelihara benih surgawi itu. Benih ini bisa dikatakan salah satu yang paling aneh, asal-usulnya paling mencengangkan. Ada vas berharga dengan cetakan di atasnya. Sosok kosong samar memegang pedang tajam, menjaga tempat ini. Hong. Si Hao menyerang gunung batu ini, meretas ke arah vas dao besar. Tubuh sebagai benih, seseorang benar-benar berhasil, setelah menghela nafas, sesosok muncul dari vas batu itu, berdiri di kehampaan, mengawasi Si Hao. Tidak perlu menyerang, benih surgawi ini akan diberikan kepadamu. Dia sebenarnya berkata. Mengapa? Si Hao terkejut. Ini awalnya disiapkan untuk mereka yang berjuang di dunia sekuler untuk memulai, berharap seseorang mencapai keabadian di zaman tanpa budidaya. Suara samar itu berkata. Si Hao terguncang. Dia berpikir kembali ke masa lalu, sosok kosong yang tidak jelas ini memang sebelumnya mengucapkan kata-kata dunia sekuler, ini memang terjadi. Namun, benih surgawi ini terkait dengan kenaikan abadi. Apakah dia bahkan masih membutuhkan benih di ranah kultivasinya? Si Hao merasa bahwa benih surgawi ini sangat aneh, itu jelas tidak biasa. Ini juga saatnya aku berhamburan bersama angin. Sosok samar itu menghilang, berubah menjadi hujan cahaya, menghilang dari tempat ini. Kemudian, gunung batu itu pecah, vas dao besar pecah. Dengan suara honglong, itu benar-benar runtuh. Guci seukuran kepalan tangan terbang keluar, di dalamnya ada benih surgawi. Terlepas dari ini, vas batu memiliki sisa yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Ini berasal dari pasukan besar, klan kaisar dari sisi lain, semuanya dimakamkan di sini. Itu diperoleh begitu saja, berbeda dari yang diharapkan Si Hao. Tidak ada pertempuran yang kejam untuk dilawan. Hong Long. Pada saat yang sama, 5 elemen benua tenggelam. Itu pecah, hampir runtuh. Tanah 5 elemen penyegel iblis ini, sekarang setelah segelnya hilang, bahkan 5 elemen benua tidak akan ada lagi. Si Hao terkejut. Tiba-tiba, pelangi surgawi yang cemerlang keluar dari bawah 5 elemen benua. Itu terlalu gemerlap, ingin melarikan diri, membebaskan diri dari tempat ini, melepaskan kecemerlangan 5 warna. Itu benih, cepat dan kejar. Legenda itu nyata, benua 5 elemen memiliki benih dao yang luar biasa, benih 5 elemen. Cao Yuseng berteriak keras. Selalu ada desas-desus bahwa tempat ini memiliki benih 5 elemen dao yang sempurna. Relatif berbicara, apa yang disebut benih surgawi tidak diproduksi oleh 5 elemen benua, melainkan disegel di sini. Si Hao sudah mengambil tindakan sejak lama. Dia mengulurkan telapak tangan kiri emas, meraih ke arah kubah langit dengan suara honglong, merebut benih 5 elemen, tidak membiarkannya lolos. Dia benar-benar mendapatkan 2 biji di sini. Benih surgawi itu luar biasa, memiliki makna yang luar biasa. Si Hao secara pribadi mengendalikan kapal perang, meninggalkan tanah yang runtuh ini. Mereka menggunakan setengah tahun yang lebih besar untuk mencari di kuburan dunia ini, berharap menemukan 1 atau 2 biji dao yang lebih ekstrim. Sayangnya, hanya ada biji dao biasa. Mendapatkan benih dao yang lebih sempurna sama sekali tidak mungkin.
Jika memang ada sebanyak itu, maka mereka tidak akan disebut benih yang tak tertandingi. Dari dulu hingga sekarang, hanya ada beberapa. Mampu mendapatkan ketiganya sudah sangat menantang surga. Semua pohon dao, benih surgawi, keduanya menyentuh masalah persiapan dalam sejarah. Kalau tidak, mengapa mereka tertinggal sampai sekarang, berakhir di tangan mereka? Mereka akan lama ditangkap oleh orang lain. Kelompok Si Hao pergi, kembali ke dunia luar. Waktu cepat berlalu. Dalam sekejap mata, hampir 100 tahun berlalu. Sekarang sudah dekat ketika pertemuan terhormat domain abadi akan diadakan. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima